Bendara Raden Mas Mustahar atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro, nama yang berkaitan dengan fajar dalam istilah Jawa, sehingga berarti sang bangsawan yang lahir pada fajarnya. Beliau lahir di Kaputren, Keraton Yogyakarta pada 11 November 1785, tepat menjelang fajar saat sahur pada 8 Muharram 1200 Hijriah. Pangeran Diponegoro kemudian meninggal pada 8 Januari 1855 karena kesehatannya yang menurun dan usianya yang sudah sangat tua. Perang Diponegoro tidak terlepas dari dua konteks besar. Yang pertama, pengalaman religius Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra tertua Hamengkubuwono III. Ia dibesarkan oleh neneknya Ratu Ageng di Tegalrejo, Jawa Tengah. Diponegoro rajin bersemedi, mempelajari kitab-kitab agama Islam, karya sastra, dan sejarah Jawa. Ia lebih akrab dengan lingkungan pesantren daripada istana. Lingkungan istana banyak diwarnai persengkongkolan, kemerosotan akhlak, pelanggaran susila, serta pengaruh barat yang merusak. Di tahun 1805 sampai 1808, ia mengalami pengalaman religius unik yang membuatnya yakin bahwa dialah calon Raja Jawa yang ditunjuk secara supranatural. Diponegoro mulai melakukan ziarah ke tempat keramat yang berhubungan dengan dinasti Mataram. Di tempat itu, ia mengalami mimpi yaitu Ratu Kidul menemui dan menjanjikan petunjuk bahwa Diponegoro calon raja berikutnya. Kondisi sosial politik di Jawa sekitar 1825. Yang pertama, semakin kuatnya campur tangan Belanda terhadap urusan internal kerajaan, terutama sejak zaman Daendels. Yang kedua, raja-raja Jawa diperlakukan seperti bawahan Batavia. Pusat kekuasaan Belanda ada di Jawa. Antipati pihak kerajaan memuncak ketika Daendels pada tahun 1811 menghapus uang sewa daerah pesisir yang harusnya diberikan kepada pihak kerajaan. Padahal, perjanjian sewa menyewa daerah pesisir ini sudah berlaku sejak 1746. Yang ketiga, secara internal. Lingkungan istana diwarnai praktik korupsi dan persekongkolan yang merusak ketahanan kerajaan. Hal ini memudahkan Belanda melakukan intervensi serta menerapkan politik adu domba. Penyebab Perang Diponegoro. Yang pertama, keterlibatan kolonial Belanda dalam urusan internal kerajaan Mataram. Karena pada saat itu semakin meluasnya adat kebiasaan barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal ajaran Islam merupakan pendidikan moral. Yang kedua, rasa tidak puas di kalangan masyarakat. Di antaranya adalah kaum bangsawan dilarang Belanda untuk menyewakan tanahnya kepada pengusaha swasta untuk membangun perkebunan. Lalu, daerah Kesultanan Yogyakarta yang berada di antara Pekalongan dan Semarang dirampas oleh Belanda. Yang ketiga, rakyat jelata hidup menderita, yang disebabkan karena adanya berbagai macam pungutan pajak dan kewajiban kerja paksa. Pada bulan Mei 1825, Belanda membangun jalan baru tanpa persetujuan Diponegoro, tepatnya dekat dengan Tegalrejo, dengan memasang patok kayu sebagai batas pembangunan jalan, dan melewati makam leluhur Diponegoro. Diponegoro pun tidak terima, akhirnya melakukan perlawanan terhadap Belanda dan berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai wilayah dan golongan di Pulau Jawa termasuk bangsawan. Ia dan pengikutnya membangun pertahanan di Bukit Selarong. Kemudian, Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat yang sedang berperang melawan kaum Padri. Setiap daerah yang berhasil diduduki, Belanda membangun benteng pertahanan yang dinamakan Benteng Stelsel untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Belanda menekan Diponegoro untuk menyerah dan mengumumkan pemberian hadiah sebesar Rp20.000 kepada yang berhasil menangkap Diponegoro, hidup atau mati. Rencana Belanda tidak ditanggapi rakyat, sehingga berpura-pura mengajak Diponegoro untuk berunding.
Melalui siasat itu, Diponegoro pun ditangkap di Magelang, lalu diasingkan ke Manado pada tahun 1830 dan Makassar. Akhirnya, ia wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Selanjutnya ada dampak dari perang Diponegoro. Yang pertama, korban kurang lebih 200.000 jiwa dari penduduk Jawa. Yang kedua, korban 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi yang membantu Belanda. Tiga, penegasan dominasi Belanda pasca kekalahan Diponegoro. Keempat, raja dan bupati tunduk kepada Belanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang nama aslinya adalah Muhammad Syahab merupakan seorang putra dari ayah yang bernama Bayanuddin. Ayahnya merupakan seorang ulama dari Sungai Rimbang, Sulik, Kabupaten 50 Kota. Tempat dan tanggal lahir Tuanku Imam Bonjol ada di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada 1 Januari 1772. Beliau wafat pada 8 November 1864 pada usia 92 tahun dan dimakamkan di Desa Lota, Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai pahlawan nasional atau pejuang yang mempertahankan tanah air dari penjajahan Belanda dalam Perang Padri tahun 1803 sampai dengan 1838 dan sekaligus pemimpin Perang Padri yang menentang penjajahan Belanda di bumi Minangkabau pada abad ke-19. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol menjadi perjuangan yang dalam, artinya bagi orang Minang dan Mandailing. Gerakan Padri muncul di Minangkabau setelah 3 orang pulang haji dari Mekah pada 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Beliau juga memiliki panggilan yaitu Peto Syarif. Peto Syarif adalah nama panggilan Tuanku Imam Bonjol saat remaja. Sebagai ulama dan guru agama yang pernah membina ilmu agama di Aceh, ia sempat mendapat gelar Malim Basa. Penyebab dari Perang Padri mulanya disebabkan karena perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat seperti berjudi, merokok, mencuri, dan lain-lain. Tetapi karena kaum adat tidak mengindahkan kaum Padri, maka terjadilah Perang Padri. Yang pertama ada jalannya Perang Tahap 1. Pada tahun 1803 sampai dengan 1821. Pada tahap ini terjadi bentrokan dan peperangan antara kaum Padri dan kaum adat murni tanpa adanya bantuan dari pihak asing ataupun Belanda. Dalam perang ini, kaum adat merasa kewalahan dan akhirnya meminta bantuan Belanda dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Setelah berjalannya waktu, jalannya perang tahap kedua pun dimulai. Pada tahap kedua ini terjadi peperangan yang terjadi antara kaum Padri dengan kaum adat yang dibantu oleh Belanda pada tahun 1822 sampai dengan 1832. Kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro, namun setelah beliau wafat digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri dengan taktik gerilyanya dapat mengacaukan pertahanan Belanda. Belanda yang kewalahan pun akhirnya mengadakan perundingan. Tanggal 22 Januari 1824 diadakan perjanjian Mosang dengan kaum Padri. Namun, kemudian dilanggar oleh Belanda oleh Sulistiowat. Kemudian diadakan lagi perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Alasan Belanda melakukan perundingan dan perjanjian sendiri adalah karena tidak mampu membendung serangan Padri sebab bantuan dari Jawa tidak dapat datang karena sedang terjadi ada perang Diponegoro.
Belanda kemudian menyerang kembali kaum Padri di bawah pimpinan Letnan Kolonel Elaud yang disusul dengan pasukan di bawah pimpinan Mayor Michels setelah berakhirnya perang di Ponegoro. Hingga pada tahun 1832 Belanda mendapatkan bantuan dari Jawa. Perang tahap ketiga ini adalah masa bersatunya kaum adat dan kaum Padri untuk mengusir Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1832, dengan cepat Lintau, Bukit, Komang, Bonjol, dan hampir seluruh daerah Agam dapat dikuasai oleh Belanda. Melihat kenyataan ini, baik kaum adat maupun kaum Padri menyadari arti pentingnya pertahanan. Akhirnya kaum Padri pun dan kaum adat bersatu melawan penjajah. Kemudian terjadi pertempuran pada tanggal 12 Agustus. Belanda memerlukan waktu 2 bulan untuk dapat menduduki benteng Bonjol yang didahului dengan pertempuran yang sengit. Akhir dari perang Padri sendiri adalah ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol setelah terjadi pengampungan benteng Bonjol. Peperangan masih berlanjut dan benteng terakhir dari kaum Padri di Dalu akhirnya dapat dikuasai oleh Belanda pada 28 Desember 1883. Tuanku Imam Bonjol sendiri dibawa ke Padang dan diasingkan ke Cianjur pada tahun 1838. Lalu pada tahun 1839 dia dipindahkan ke Ambon. Setelah itu ia meninggal di usia 92 tahun pada 6 November 1964 di Lota Minahasa. Selanjutnya ada dampak dari Perang Padri. Yang pertama, jatuhnya kerajaan Pangaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke kolonial Belanda. Kedua, muncul persatuan pemimpin tradisional dan agama. Yang ketiga, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Keempat, jatuhnya korban dari Untuk menghadapi perang di Ponegoro, Belanda terpaksa menarik pasukan yang dipakai perang di Sumatera Barat untuk menghadapi Pangeran Diponegoro yang bergerilya dengan gigih. Sebuah gencatan senjata disepakati pada tahun 1825, dan sebagian besar pasukan dari Sumatera Barat dialihkan ke Jawa. Namun, setelah perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, kertas perjanjian gencatan senjata itu disobek, dan terjadilah Perang Padri babak kedua. Pada tahun 1837, pemimpin Perang Padri Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah.